semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Buat kalian para cewek-cewek yang sering ngerasa bersalah karena punya fantasi yang nggak biasa, aku nggak mau tos karena aku nggak ngerasa bersalah. Banyak dari kalian, ini umum banget gitu ya, banyak cewek-cewek itu punya fantasi untuk dikasarin, untuk dipecut aku mas gitu ya, kasarin aku, cekek aku, joto sisisan boyo. Atau punya fantasi-fantasi yang seolah-olah pengen kayak dipaksa gitu loh, atau diperkosa gitu. Pokoknya intinya dipaksa deh, dia nggak selembut itu gitu loh. Mungkin kelihatannya kayak alim, anteng, meneng, lu gue rapet gitu ya, nggak pernah bahas saru-saru, tapi begitu diranjang, wah. Siapa yang cewek-cewek di sini ngerasa bersalah ketika kalian kayak gitu? Atau malah enggak, suami kalian malah seneng gitu ya. Atau mungkin ada cewek-cewek di sini yang punya fantasi kalau suka main di tempat umum, suka kalau hampir-hampir ketahuan gitu ya. Dan mungkin ada juga cewek-cewek di sini yang ngerasa, kenapa ya mbak, kok kalau aku hubungan sama suamiku gitu ya, kalau yang lembut-lembut aja tuh aku ngerasa kayak kurang gitu. Kenapa bayangan tentang pemaksaan, tentang dark romance, tentang BDSM, dan semuanya yang kesannya kayak sangar dark gitu, itu yang membangkitkan gairah. Itu kenapa mbak? Banyak cewek-cewek yang nanya gitu. Jadi malam ini kita akan bahas secara tuntas, simple, mudah dipahamin, karena menurutku ini adalah pengetahuan dasar yang harus kalian paham. Menurutku ini kalau logikanya jalan, orang bisa jelasin ini harusnya, kalau logikanya jalan. Nah, sekarang tugasku untuk membuat logika kalian jalan. Keinginan untuk dikasarin, dipaksa, ya intinya yang keras-keras ya, dicekik, ditampar, ditekuk-tekuk, dijambak, diseret-seret, dicengkram, apalagi sebutin. Seringkali itu adalah bentuk pelepasan kontrol total. Kok bisa? Mbak, otakku belum nyambung nih. Tenang, tak sambungin sekarang. Di dunia nyata, mungkin wanita ini, anggaplah nih ya, orang yang kalian tonton sekarang memiliki fantasi yang luar liar, pengennya dikasarin, pengennya dicekek, dijeruk-jeruk, pokoknya yang dark gitu. Anggaplah aku seperti itu. Di dunia nyata, off cam nih, aku adalah tipe orang yang independen, mandiri, terbiasa jadi pemimpin, terbiasa kalau aku salah ya aku sendiri yang tanggung jawab, kalau aku kenapa-kenapa ya aku sendiri yang beresin. Aku terbiasa untuk selalu on, nggak pernah off. Aku adalah pemegang kendali tentang hidupku, dan menjadi kuat itu sangat melelahkan guys. Makanya ketika aku diranjang, otakku itu mencari pelarian dengan menjadi objek yang dipaksa, yang dicekek, yang dijambak. Karena rasa sakit yang terkontrol itu tadi itu melepaskan endorfin. Intinya hormon yang enak-enak lah. Dan itu jauh lebih kuat dibandingin seks biasa aja. Banyak cewek-cewek yang menggilai hal ini gitu ya, termasuk cewek-cewek independen, kebanyakan juga kayak gini. Karena ini bukan, oh berarti dia emang beneran pengen dipaksa mbak di kehidupan nyata. Oh dia emang pengen diperkosa mungkin mbak. Enggak, mereka nggak beneran pengen kayak gitu. Tapi kita cewek-cewek itu udah capek nih di dunia nyata untuk bener-bener ngontrol, kayak bangun terus gitu loh guys, on terus kita. Kita juga pengen rasanya dicintai ugal-ugalan, kita juga pengen pasangan kita ngelihat kita nafsu luar biasa, kita juga pengen aku yang dikontrol. Sekali-kali tuh aku nggak harus bertanggung jawab gitu loh atas apapun. Sekali-kali tuh aku relax gitu loh, nggak harus mikirin apapun, nggak harus mikirin dampaknya nanti ke depannya gimana. Karena ketika aku hidup kembali di dunia nyata gitu ya, mode bekerja, mode morning person, aku harus mikirin ketika aku melangkah ini nanti efeknya begini. Jadi otakku kayak nggak pernah tidur. Sedangkan ketika seks, aku mau melepas itu semua, aku maunya aku yang delete, aku maunya aku yang di-provide, aku maunya aku yang menyandar ke laki-laki, aku maunya aku yang disayang-sayang, disuapin, nggak harus mikirin A, B, C. Intinya aku yang jadi objek, aku cuman diem aja menikmati semuanya. Nyambung otaknya sekarang? Ini adalah mekanisme otak, teman-teman. Ini adalah mekanisme otak untuk melepas stres melalui intensitas fisik yang ekstrim. Ada juga cewek yang berfantasi, dia suka main di tempat-tempat umum. Entah itu tangga darurat, lift pas lagi turun atau naik, atau mungkin di tempat umum lainnya, di rumah temennya, di rumah siapa. Yang mana intinya mereka itu ngerasain deg-degannya ketika hampir ketahuan, dengerin kaki, dengerin ceklek buka pintu atau suara ada orang dateng. Pokoknya rasa-rasa hampir ketahuan. Rasa-rasa hampir ketahuan ini memicu adrenalin. Dan saat adrenalin ini bercampur sama gairah seks, sensasinya akan berkali-kali lipat lebih tajam. Buat orang yang tertarik sama hal kayak gini, bahaya adalah bumbu-bumbu paling nikmat. Buat mereka yang udah bosan mungkin rutinitas ranjang gitu-gitu aja gitu ya, main di, ya iya mbak aku udah di hotel, di A, di B, di C dengan berbagai tema, tapi
aku mau cari sesuatu yang baru. Sensasi deg-degan ketika mau ketahuan, entah itu kaki itu tadi, ketokan pintu, atau jeglek orang buka pintu. Itu membuat syaraf kita tuh dalam posisi waspada tingkat tinggi, karena mau ketahuan. Dan kewaspadaan ini akan mempercepat aliran darah ke area sensitif juga. Intinya bukan tempatnya, bukan tangga daruratnya, bukan liftnya, bukan kamar mandi umum, bukan dimanapun tempatnya, tapi resiko ketahuan yang bikin imajinasi di otakmu itu meledak. Ada juga anomali lagi ya, dimana cewek-cewek ini suka banget ketika ngelihat pasangannya itu main sama orang lain. Loh mbak, itu selingkuh? Tenang dulu, bukan selingkuh. Justru ini ceweknya yang suka ngelihat pasangannya itu main sama orang lain dan pasangannya keenakan atau orang lainnya juga keenakan atau dua-duanya. Ada kepuasan psikologis ketika ngelihat pasanganmu itu ngerasa keenakan main sama orang lain atau sebaliknya. Dan ini adalah campuran antara rasa percaya diri yang tinggi, karena mungkin mikirnya kayak nggak mungkin dia pasti akan balik ke aku, nggak mungkin dia pede banget bocahnya. Ini kombinasi antara percaya diri yang tinggi sama rasa penasaran yang luar biasa tinggi. Dan kadang sedikit bumbu kecemburuan yang terkontrol itu meningkatkan tensi seksual. Contohnya gini, misal nih, katakanlah aku punya fantasi di mana aku suka ngelihat suamiku main sama orang lain. Ketika aku ngelihat suamiku main sama orang lain dan orang lain itu mau, otakku mungkin memproses, lihat barang yang aku punya, jadi orang lain mau, orang lain suka, orang lain tergila-gila. Tapi kan itu barangku. Dan itu adalah suatu bentuk validasi di mana punyaku itu emang muasin. Milikku emang sehebat itu, punyaku emang luar biasa. Sampai orang lain aja mau tergila-gila. Pengen terus kan? Dan rasa jealous yang terkontrol ini tadi, kenapa bilang terkontrol? Karena kan pasti ada perjanjian apa segala macam ya. Makanya itu disebut terkontrol. Itu jadi bensin buat gairahku ketika aku memiliki fantasi seperti itu. Tapi fantasi ini resikonya sangat amat banget tinggi pol. Karena apa? Karena kalau kalian nggak punya perjanjian yang sekuat baja, kurang kuat. Sekuat dan setegas apapun hal yang ada di dunia ini, yang muncul itu bukan cuma nikmat, tapi kehancuran rumah tangga kalian. Punya fantasi liar, teman-teman cewekku di sini, adik-adik sekalian, dengarkan tante. Punya fantasi liar itu nggak masalah. Satu-satunya hal yang nggak terpenjara adalah otak kalian. Otak kalian bisa traveling kemanapun, itu nggak salah. Tapi ketika kalian mau merealisasikan fantasi kalian, itu yang harus dipikirkan berkali-kali. Harus dipikirkan resikonya. Lebih besar resikonya, lebih berat resikonya, atau nikmatnya nih. Nikmatnya sejauh mana sih? Itu yang perlu kalian tahu. Kalau di dalam kepala kita bisa nge-stop kita lagi mengimajinasikan apapun. Contoh, aku lagi ngelamun terus aku mengimajinasikan tiba-tiba aku ketiban koper neng ngarepanku rong terus tiba-tiba mamahku masuk, terus udah imajinasi itu selesai. Imajinasi yang ada di kepalamu bisa selesai kapanpun, tapi ketika kamu melakukan itu di dunia nyata, itu nggak bisa semata-mata selesai ketika kamu mengedipkan mata. Ada emosi, ada resiko hukum, penyakit, atau ada kesehatan mental yang harus dipertaruhkan. Fantasi-fantasi yang berat, gangbang, atau apapun itu deh yang berat-berat menurut kalian gitu ya, atau mungkin kalian belum pernah ada yang tahu gangbang itu apa, atau mungkin suka ngelihat pasangan kalian sama orang lain, atau trisam 4, 5, 6, 7, 8, rame-rame, Salome mungkin. Seringkali itu nggak berakhir indah gitu loh. Kenapa? Karena ego manusia itu sebenarnya nggak sekuat imajinasinya. Banyak pasangan yang awalnya mencoba trisam doang, 4 dan seterusnya gitu ya, apapun fantasinya yang melibatkan orang luar atau mungkin melibatkan aktivitas-aktivitas ekstrim, berakhir cerai karena mungkin salah satu pihak nikmat, salah satu pihak suka, tentunya enggak. Atau yang awalnya yang suka si A doang, tiba-tiba si A jadi merasa nggak nyaman, tersakiti, dan apapun itu rasanya, tapi pihak yang satunya akhirnya baru menemukan, oh ternyata gini, dan melanjutkan. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Trauma realitanya kayak gimana itu jauh lebih menetap daripada kenikmatan. Jadi, jadiin fantasi kalian itu bumbu imajinasi ketika kalian berhubungan seksual dengan pasangan. Jangan buru-buru mewujudkan kalau pondasi mentalmu belum sekuat baja. Punya pikiran liar itu nggak bikin kamu jadi orang yang paling jahat, paling paling kotor, paling hina. Nggak, itu bagian dari kompleks, itu bagian dari otak manusia yang berkembang, itu bagian dari diri kita. Kuncinya cuma satu, komunikasi sama pasanganmu, ngobrol sama pasanganmu. Kalau kamu suka, misal nih, kamu punya fantasi, aku suka banget dikasarin, aku suka dicekek, ngomong, sayang kayaknya tuh aku suka deh kalau dicekek, gimana kalau kita coba? Ngobrol dulu, kalau dicekek tuh itu kan berarti jalan nafas, ini kan nanti begini, nanti kalau kebablasan gimana? Oke deh, berarti aku nanti kalau misalnya ngerasa udah susah nafas, terus nanti gini, nanti aku begini ya. Oke, berarti kalau aku ngelihat tanda-tanda kayak misal mukamu memerah atau apapun, ngobrol
ngobrol, diomongin. Eksplorasi di dalam kamar, hasil dari obrolan sama pasanganmu, itu jauh lebih aman daripada memaksakan apa yang ada di otakmu ke realita. Jadi tetaplah liar di kepala, tapi tetap cerdas dalam bertindak. Karena hubungan seksual yang paling enak, paling nikmat adalah hubungan seksual yang jujur. Tanpa ada yang tersakiti secara fisik, emosional, mental. Jadi kalau kamu ngerasa tabu dengan topik pembahasan kali ini, ya itu urusanmu. Aku cuma ngasih tahu pengetahuan dasar. Bye!